Hidup tanpa ibadah bagai taman tak berbunga. Ibadah tanpa ikhlas akan terasa hampa. Jikalau amal perbuatan adalah kerangka, maka keikhlasan itu adalah ruhnya. Di fajar yang indah ini, dengan tetesan embun sejuk yang masih dapat kita rasakan, rahmat Allah selalu tercurah kepada hamba yang senantiasa pasrah dengan mengharap ridho serta inayah. Sohibul Fadilah, Mudiru Ma'hadid Daril Amanah, As-Syekh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir, Fadilatul Kiram Al-Ustadz Badruddin SPDI, Sadatul Kiram Ala Jamil Asatidat wa ayuha hadirun al-mahbubah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang ini. Tak terasa sebentar lagi Ramadan kan berlalu dan hari kemenangan kan menyambut. Berbahagialah kepada para pemenang yang senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan selalu beribadah kepada Tuhan. Hadirnya saya di sini hanyalah untuk membawakan acara pada pagi hari ini dalam acara Kajian Ramadan 1441 Hijriah Pondok Pesantren Darul Amanah. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Furqan. Liridho ilah wali syafaati Rasulullah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah sholawat yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ihyaul Hakiki. Kepadanya kami persilahkan. Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
tibalah kita di acara puncak pada pagi hari ini, yaitu kajian Ramadan 1441 Hijriah yang akan disampaikan oleh Ustadz Badruddin SPDI. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fadilatul kiram, yang kita muliakan, kita hormati, dan kita nantikan fatwa dan mau'idhah hasanahnya Mudiruna Mahadid Daril Amanah Syekh Al-Hajj Mas'ud Abdul Qadir. Kemudian kepada semua dewan guru, baik ustadz ataupun ustadzah yang kami hormati. Awalan nasyukurillahi ta'ala, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita selalu diberi nikmat oleh Allah, tidak terlepas dari sedikit pun, dari detik, kemudian menit, kemudian sampai ke jam, sampai ke hari. Nikmat dari Allah tidak terputus yang diberikan kepada kita semuanya. Betul Ustaz ya? Ya, kita dicabut nikmat oleh Allah. Coba satu menit saja kan, 1 menit saja kita diambil nikmat dari Allah, kita akan merasakan sesuatu yang tidak enak sekali kan. Contoh nafas saja kan, nafas 1 menit saja kita tidak bisa nafas. Apa yang kita rasakan tidak karuan. Ini nikmat, contoh nikmat yang paling kecil yang diberikan oleh Allah. Nah, ini nikmat yang tiada terhenti. Kewajiban kita apa? Hanya suruh bersyukur kepada Allah. Dari nafas saja, yang namanya oksigen kan bebas kita hirup. Tapi pada waktu kita tidak bisa menghirup oksigen, nah oksigen kita beli harganya mahal sekali. Nah, ini kadang kita cok lupa dengan nikmat yang sekecil itu. Kadang-kadang kita lupa. Makanya kita diwajibkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak dengan apa? Bi qaulina alhamdulillahirabbil alamin, itu paling tidak alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nikmat dari Allah sampai hari ini, pagi ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, baik sehat lahir dan batin, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita tinggal beberapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Nah, tinggal sedikit lagi. Nah, tinggal berapa hari Ustaz? Berapa? 5 hari lagi atau berapa? Sekitar itu ya. Nah, nanti kalau apa namanya, puasanya digenapkan, sekarang puasanya sampai 29 atau 30? 30. Nah, kalau 30 berarti apa namanya, kita tinggal
lima hari kan. Nah itu 35 hari manfaatkan sebaik-baik mungkin untuk banyak beribadah. Kita rasakan semakin akhir semakin berat. Betul. Yang tadinya terawih tidak ngantuk, setelah 10 terakhir malah setiap malam ngantuk. Ini adalah ujian atau cobaan di minggu yang terakhir di bulan Ramadan. Nah, kita berusaha untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amalan soleh. Dan akhirnya semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian tanian salatan wa salaman ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat, dan semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian Ustaz-Ustazah, sebelum masuk ke kajian kita masih mengkaji tentang masalah pernikahan. Nah, sebelum masuk ke pernikahan, ini kita nanti sore insya Allah kita akan melaksanakan zakat fitrah. Insya Allah niatnya sudah hafal dari semenjak jadi santri kan. Boleh zakat untuk dirinya sendiri, berarti linafsi. Kalau untuk istrinya lizau jati. Kalau untuk anaknya, anak laki-laki liwaladi kan, liwaladi Aziz Rahman. Kemudian kalau untuk anak perempuan, Ustaz Amir yang hampir ini. Nanti kalau punya anak perempuan, nawaitu an ukhrija zakatal fitri, untuk anak saya perempuan. Yang penting tidak boleh nawaitu an ukhrija zakatal fitri li habibati ana rizka. Nah itu tidak. Nanti bolehnya kalau sudah lizau jati. Nah ini baru boleh. Kalau li habibati, nah ini tidak boleh. Oleh habibati halan. Ini ya, saking sayangnya kan calon suami menzakatkan kekasihnya. Apalagi zakat mantan. Ini hanya lizau jati, liwaladi, libinti. Kalau perempuan berarti libinti au an binti. Nama itu ana ukhrija zakatal fitri an binti Siti Migrofah kan gitu. Fardhul lillahi ta'ala. Kalau untuk keluarga, Ustaz kan sudah buka di TMI kan, itu yang contoh niat dari sendiri, anak laki-laki, anak perempuan, kemudian untuk keluarganya. Ini nanti kalau kita sudah terjun ke masyarakat, insya Allah mesti kepake untuk diri kita dan untuk orang lain kan gitu. Benar Ustaz saya. Benar untuk amil zakat. Amil zakat di Indonesia kan ada berapa? Badan yang mengelola zakat fitrah ada berapa di Indonesia? Menurut undang-undang negara ada 3 kan? Ada 3, 1 Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian ada lagi yang kedua, LAZ, Lembaga Amil Zakat. Yang ketiga, lembaga yang didirikan oleh masyarakat. Kan gitu, ada 3. Nah, lembaga yang didirikan oleh masyarakat, yang berkembang di kita kan dikelola oleh takmir masjid, kemudian ada panitia zakat. Itu yang berkembang di masyarakat. Karena apa? Di masyarakat belum terjangkau oleh
badan amil zakat ataupun lembaga amil zakat. Jadi ada kelompok pengelola zakat itu di masyarakat. Itu ada 3 di undang-undang negara. Itu aja untuk mukadimah saya. Kita lanjut ke bab pernikahan. Yang akan kita bahas pagi ini adalah uyubun nikahi. Uyubun jamak min aibun. Nah, aib nikah. Di sini akan kita bahas boleh kalau ada aib di dalam pernikahan, boleh meneruskan pernikahan, juga boleh memutus pernikahan. Di kitab Fathul Qorib dijelaskan di sini, baik dari pengantin aib itu di pengantin perempuan atau aib itu di pengantin laki-laki, nanti boleh diteruskan dan boleh dibatalkan atau tidak dilanjutkan pernikahannya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iridillah wa ala kulli niyatin sholihah. Aqsanillah al-mu'allif. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma syara'a fi uyubin nikahi. Tsumma syara'a mongko nuli tumandang sapa musannif yang mengarang kitab fi uyubin nikahi ing dalem iku cacate nikah al muthbitati kang netepake lil khiyari kaduwe milih fihi ing dalem nikah. Faqala ngendika sapa musannif wa turaddu lan kena den balekake sapa almar'atu wong wadon ai azzaujatu tegese bojo wadon bi khamsati uyubin kelawan sebab 5 cacat. Ada 5 cacat yang diperbolehkan untuk memutuskan atau meneruskan nikah. Yang pertama, ahaduhuma utawi nomor 1 iku bil jununi sebab edan. Nah, ini sawaun atbaqa edan terus menerus au taqatta'a utawa pegot-pegot qabilal ilaj bisa ditambani aula utawa ora bisa ditambani. Nah, penyakit satu yang boleh memutuskan pernikahan atau tolak. Yang pertama adalah penyakit gila, stres. Nah, salah satunya stres, entah istrinya kok stres. Ini baik stres terus menerus ataupun kadang-kadang. Nah, kan banyak seperti itu kan. Kalau pikirannya baru tenang, stres tidak muncul. Tapi kalau sudah pikirannya tidak karuan, stresnya muncul kembali. Nah, nanti waktu yang lain juga begitu. Nah, muncul lagi, hilang lagi, muncul lagi, hilang lagi. Qablal ilaj aula. Qabilal ilaja aula. Qabilal ilaja aula. Bisa disembuhkan ataupun tidak. Ini boleh memilih diteruskan pernikahannya ataupun diputuskan. Karena nanti Ustaz ya, biasanya kalau kita punya keturunan, keluarga, seumpama kita punya istri kadang stres. Nah, kadang sembuh, kadang stres. Tapi ini tidak semuanya. Nanti keturunan kita yang keberapa itu biasanya ada yang menuruni.
itu sunatullah berarti ya. Nah, sunatullah. Termasuk apa namanya? Ada salah satu keluarga kita yang mencuri. Nanti apa? Keturunan kita yang berapa itu ada salah satu biasanya mesti ada yang menuruni. Makanya kalau cari istri atau cari suami, nasabnya harus jelas. Nasabnya harus jelas. Ini keturunan siapa, dari mana, orang baik atau tidak. Nah ini di dalam Islam kan diatur betul itu. Karena apa, nanti akan berlanjut kepada anak keturunan. Kan gitu. Ini ya. Kemudian fakharaja kejaba apa al-ilma'u ayan. Nah, ayan mengecualikan penyakit ayan, beda ayan dengan gila. Kan gitu. Tapi kalau sekarang sudah jarang orang penyakit ayan kan. Kalau zaman dulu, zaman kecilnya saya kan banyak itu. Baru dikuali langsung klepak. Wah, sudah langsung pingsan. Kemudian yang bahayanya lagi, satu di air, dua di api, tiga di bebatuan, kan langsung gelap gitu saja. Nah, akhirnya luka semuanya kan, banting-banting kan jadinya luka gitu. Ini penyakit, kecuali penyakit ayan. Falayat butuh mongko ora tetep apa al khiyaru milih fi fashin nikahi ing dalam rusak nikah. Walau dama lan lamun langgeng khilafan halin ulayani lil mutawali maring imam mutawali. Lah penyakit epilepsi ini tidak ada hak untuk dikhiar. Berarti kalau kebetulan kita punya istri atau punya suami kok epilepsi, ini tidak ada hak untuk memutus pernikahan untuk diputus, tidak ada hak. Yang boleh memutus adalah penyakit gila, baik gila terus menerus ataupun kadang-kadang. Kemudian kedua, wathaniha lan utawi khomsah, utawi yang kedua dari khomsah iku biwujudil judami, wujude penyakit judam, bidzali mu'jamati kelawan zal dan titik siji pakai zal, judam. Apa itu judam? Bahwa utawi judam iku illatun penyakit yahmaru kang dadake abang minha saking penyakit apa al udwu anggota thumma yaswatu sehingga ireng, thumma yataqatta'u nuli tugel thumma yatanatharu nuli rontok. Nah, penyakit judam adalah penyakit yang membuat anggota badan berwarna merah, yahmaru minha al-udwu, membuat semua badan penyakit di kulit itu semuanya berwarna merah. Kemudian thumma yaswadu, setelah merah menjadi menghitam. Nah, setelah menghitam thumma yataqatta'a, kemudian putus. Berarti kalau sudah menghitam satu persatu menjadi rontok anggota badan kan. Kalau di kita penyakit apa itu? Kusta ya. Nah, penyakit kusta itu kan menghabiskan. Kalau dia nempelnya di mana pun dia akan menjalar habis terus. Kalau di hidung terus sampai ke dalam, kemudian lama-lama akan bisa menjadi habis. Ini penyakit kusta al-judam. Nah, ini setelah terputus kemudian thumma yatanatharu, kemudian rontok. Nah, ini sebab yang kedua boleh memutuskan atau al-khiyar, memutuskan pernikahan ataupun melanjutkan. Kalau memutuskan diperbolehkan
bolehkan. Yang kedua, wa talitu lan utawi kaping telu ini dari khomsah iku biwujudil barosi kelawan wujude penyakit belang. Nah, di sini dijelaskan wa lan utai penyakit belang iku bayadun lara putih fil jildi ing dalam kulit. Nah, kok di sini dijelaskan panu masuk atau tidak di sini. Yudhibu kang ilangake apa bayat damal jildi. Nah, damal jildi getiye kulit. Nah, penyakit belang-belang tapi menghilangkan apa di sini? Damal jildi berarti memakan getih darahnya di dalam kulit. Kalau panu memakan atau tidak? Wah, kan tidak. Cuma menjalar ya. Wa ma tahtahu wa malan barang tahtahu ing ngisore kulit minal lahmi saking daging. Berarti menghilangkan darah kemudian juga menghilangkan daging yang ada di bawah darah. Akhirnya apa tinggal tulang belulang karena termakan oleh penyakit yang namanya al-barosu. Nah, ini disebutkan fakharaja mongko metu apa al-bahku panu. Nah, di sini fakharaja mongko metu al-bahmu panu. Nah, wa utawi al-bahku wa utawi panu ma barang mayughayyaru al-jild. Nah, kalau panu kan penyakit yang tidak merubah kulit min ghairi idhabin, cuma hanya merubah kulit tapi tidak sampai min ghairi idhabi, tidak sampai menghilangkan darahnya. Kenapa panu tidak masuk al-barosu? Karena panu itu tidak merubah darah yang ada di bawah kulit. Yang putih kan cuma kulit luarnya tok, bawahnya tidak pengaruh. Ini tidak masuk yang termasuk penyakit belang. Fa yathbutu bil alfiyaru, tidak berhak untuk dimilih, diputus ataupun diteruskan. Nanti jangan-jangan saking ekstrimnya al-barosu diartikan nanti panu, istrinya panuan karena kamu panuan kamu saya cerai kan gitu. Ini tidak boleh. Kalau ada panu ya dibelikan obatnya kan. Nah gitu, berikan obatnya biar panunya hilang walaupun itu menjalar. Minta kemudian Ustaz Munib ya. Atau Ustadz panuan. Nah juga nanti istrinya yang mencarikan obatnya, istrinya yang mengolesi, yang mengobati sampai sembuh kan gitu. Ini penyakit yang ada di kulit kita. Sedikit lagi. Arabi'u utawi kaping papat iku biwujudir rotaki. Hampir habis nih baterainya. Iku biwujudir rotaki kelawan wujude rotak. Apa itu penyakit rotak? Wabalan utawi rotak iku ing sidadu menghalangi atau menyumbat menghalangi atau menyumbat mahalil jimai. Ustaz Munib ngerti ini? Apa Ustaz Munib?
mahalil jima'i apa? Nah itu nggak usah diartikan ya. Mahalil jima'i panggonane titik bilah min kelawan daging. Nah ini oh, sudah jelas ya. Pakai Arabnya aja. Wawa ing sidatu mahalil jima'i bilah min. Nah, ada suatu daging yang menghalangi apa namanya jalannya hubungan antara suami istri. Kok jalannya tertutup dengan tumbuhnya daging, berarti ini boleh biar memilih diteruskan atau diputuskan. Ini nggak usah diperjelas, sudah jelas. Nah, sementara kita sampaikan ada 4 karena sudah jam 6 kurang seperempat. Nah, 4 yang kita sampaikan, kita ambil kesimpulan seorang suami istri boleh memilih atau al-khiyar, diperbolehkan untuk meneruskan atau memutus nikah. Nah, ada 5. Yang pertama adalah penyakit gila, kemudian yang kedua adalah judam, yang ketiga adalah al-baros, kemudian yang keempat adalah rotak. Nah, ar-rotak, penyakit yang menghalangi atau ada tubuh daging yang menghalangi mahal jima bilah min. Itu aja yang kita sampaikan pagi ini. Semoga ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Badruddin SPDI yang telah menyampaikan kajian pada pagi hari ini. Ilmu itu sangat mengagumkan. Sekali kita belajar, seumur hidup kita bisa mengamalkannya. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.